Heavenly Delusion atau judul Jepangnya Tengoku Daimaikyo. Bisa dibilang salah satu anime terbagus di musim Spring 2023 ini. Dari awal gue nonton anime ini gue dibikin terpaku gitu sama animenya, dari settingnya, dari ceritanya, dan animasi ya bagi gue tuh top tier banget jujur. Tapi perlu diinget sih, ini anime itu kan dia rada dark dan plotline-nya rada dalam tanda petik kacau gitu. Gue ngerasa ini anime jarang jadi bahasan gitu di omongan wibu Indonesia. Jadi agenda video ini gue mau jadi sales Tengoku Daimaikyo. Dimulai dari apa? Dimulai dari gue ngejelasin sinopsis singkat Tengoku Daimaikyo ini. Intinya ini tuh series post apokaliptik. 15 tahun yang lalu ada suatu bencana besar dan dunia sekarang kacau. Tambah banyak monster pemakan manusia berkeliaran. Di series ini ada dua plotline. Yang pertama fokusnya itu di fasilitas misterius kayak sekolah. Isinya anak-anak yang penasaran sama dunia di luar fasilitas sekolah itu gimana sih. Terus plotline kedua fokusnya ke explore runtuhan Jepang. Di sini Kiruko sama Maru berusaha mencari tempat yang namanya surga, heaven, dengan bertualang di dunia post apokaliptik sambil mencari tahu misteri apa yang ada di dunia ini. Pelan-pelan dua plotline yang berbeda ini bakal gabung gitu. Tapi kapan? Jadi itu sih sinopsis singkat tentang Tengoku Daimaikyo ini, dan gue mau ngomongin 3 hal yang sangat gue suka dari series ini. Dimulai dari yang pertama itu settingnya. Gue suka banget series ini ngangkat setting post apokaliptik gitu, karena gue suka game Fallout, jadi kayak dicocok-cocokin ternyata mirip gitu, jadi seru banget. Kayak apa ya, lo nge-explore dunia yang dikuasai monster sambil lo mencari tahu jawaban misteri apa sih yang tersembunyi di dunia ini. Ibarat kayak lo nyusun puzzle satu persatu, dan itu ya gue kaitin gitu sama Kiruko dan Maru, ya itu tadi explore dan berusaha membongkar misteri dunianya yang dikuasai monster. Oh ya, di dunia ini juga sebenarnya bukan cuma monsternya doang yang jadi ancaman, kan orang lain juga bisa jadi ancaman, semacam perampok atau juga suatu sekte gila. Selain itu buat tema buat setting di fasilitas sekolah juga ngingetin ke The Promised Neverland, karena isinya bocah yang kepo sama dunia luar dan ada rasa-rasa pengen kabur gitu dari fasilitasnya juga. Tapi pada ujungnya bagi gue ini lebih cocok kalau dibandingkan sama Fallout. Post apokaliptik settingnya lebih masuk daripada The Promised Neverland. Anyway, yang gue suka berikutnya adalah ceritanya. Ceritanya itu penuh misteri dan sebagai audiens seru banget lu berusaha memecahkan misteri sambil berteori buat cari jawabannya gitu, kayak nyusun puzzle tipis-tipis. Seperti yang gue bilang tadi, series ini punya 2 plotline yang akan bertemu suatu saat sering jalannya cerita, dan gue tuh nyimak cerita itu sambil berteori dan mikir hubungan plotline yang ini sama yang ini apa gitu lainnya. Dan tiap kali ada satu misteri kejawab, malah muncul lagi misteri yang lainnya gitu, itu terus menerus. Jadi kayak kok ini, kok gini, tambah lagi belum ada twist yang gini, twist yang gitu, kayak gitu seru banget jujur. Kadang juga ada scene komedi yang gue kira coba kayak ya udah jokes sekedar lewat aja, ternyata scene komedi itu malah jadi foreshadowing serius buat plot cerita ke depannya. Pada intinya mas series ini tuh punya cerita yang mendalam dan detail banget, dan lu perlu mikir keras gitu buat memperhatikan detail-detail kecil yang tersebar di ceritanya. Entah itu yang lu lihat dari visual animenya ataupun dari dialog karakternya, itu perlu banget diperhatikan. Terus yang gue suka terakhir adalah animasinya. Animasi ini anime bagi gue top tier banget, keren banget jujur, gak ada drop kualitas sama sekali. Entah scene action atau scene drama, itu sebuah animasi keren banget jujur. Gue gak tahu mau ngomongin apa minusnya, karena bagi gue animasi kagak ada minusnya sih kalau buat selera gue pribadi ya. Entah dari angle kamera yang berani misalnya kayak panningnya, ataupun ya pas bagian keluar monster itu scene actionnya keren banget. Pokok setting yang mencekam, cerita yang mendalam, terus animasi yang keren, itu kombinasi sempurna buat anime ini kalau buat gue pribadi. Gue tiap nonton anime itu selalu nyimak banget aja detail-detail kecilnya, bahkan kayak sampai replay gitu buat mastiin ada yang gak kelewat gitu. Anyway, dari itu semua gue mau penutup gitu sama ngasih kayak semacam hal yang perlu diperhatikan buat nonton anime ini. Jadi hal yang lu perlu perhatikan buat nonton anime ini buat jadi pertimbangan. Yang pertama itu ceritanya kan dalam dan detail banget, jadi lu kayak semacam perlu mikir keras gitu buat nonton animenya. Dan kalau lu lagi mau nonton yang mikir banget, ini anime cocok. Tapi kalau lu gak suka cerita yang mikir, mending skip deh, karena rada berat gitu mikirnya. Yang kedua, ini kan adaptasi dari manga seinen, dan cerita itu ya rada menantang lah, ada violence gitu-gitu, jadi kebijakan penonton diperlukan jujur. Selain itu ya overall thought gue kalau mau nonton series post apokaliptik dengan action dan bumbu misteri yang keren banget, ya udah tonton aja. Karena gue ngerasa ini anime itu di musim ini rada underrated aja, jarang ada yang bahas gitu. Gue nyari di YouTube, gue nyari di TikTok, kayak dikit banget yang bahas. Dan kalau buat gue pribadi, ini anime masuk salah satu list anime of the year gue sih. Jadi yaudah gitu aja, coba nonton Tengoku Daimaikyo, udah gitu aja, bye.